Yuk, sama-sama sekali lagi. Sama-sama sekali lagi yuk surat Atin ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul Adzim. Baik, Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillah kita memurojaah atau mengulang surat Atin. Bapak harap besok sudah ada yang hafal ya, sehingga besok bisa mulai store ke Bapak surat Atinnya dan bisa dinilai ya. Yang belum diulang terus di rumah sehingga tambah lancar. Baik, hari ini sekali lagi kita fokus di matematik, fokusnya di pembelajaran pecahan. Jadi nanti Bapak akan coba share screen tentang materi pecahan di Word, kemudian nanti kita nonton filmnya tentang pecahan, ya. Kemudian nanti karena sudah ada yang membuat robot pecahan, mungkin nanti Bapak minta ke Asraf untuk mendekatkan ke kameranya dan bisa menceritakan mudah nggak sih, sehingga nanti bisa menjadi support bagi teman-teman yang insya Allah hari ini akan mengerjakan robot pecahannya ya. Baik, Bapak akan coba share screen tentang materi pecahan. Ini mungkin menjadi bekal kalian membuat robotnya nanti ya. Ini dasar atau basicnya. Apakah sudah nampak di layar HP atau laptopnya? Sudah ya? Ya, baik. Ini Bapak yakin kalian pasti sudah memahami dan sudah bisa ya. Karena mulai dari awal kelas 3 kita sudah mengenal pecahan. Di semester 2 kita akan perdalam lagi ya. Nah, yang ini yang Bapak tampilkan di situ ada satu buah persegi panjang ya, satu bagian ya yang ini. Jadi satu bagian persegi panjang ya yang Bapak checklist ini. Kemudian seandainya dari satu bagian persegi panjang ini kita akan buat atau kita akan bagi menjadi dua bagian sama besar, maka setiap bagian masing-masing akan bernilai berapa di situ ditulisnya? Berapa? Halo? Ya, jadi di situ setiap bagiannya ketika dibagi menjadi dua bagian sama besar bernilai setengah ya. Jadi di sini nilainya ketika kita bagi ya, satu bagian penuh kita bagi menjadi dua bagian ya. Yang ini setiap bagiannya bernilai setengah atau 1/2 ya. Nah, Bapak harap saat kalian nanti menuliskan pecahan ya, pernya itu garis lurus ya, lurus jadi seperti ini. Ya, ini yang tepat ya untuk konsepnya. Bapak harap tolong tidak menuliskan pecahan dengan garis miring seperti ini. Kan ada ya yang nulis pecahan pernya itu miring ya. Ini kurang tepat ya. Bapak harap ini tidak digunakan, yang dipakai yang ini nih, yang pernya lurus ya. Oke, baik, Bapak lanjut. Itu kalau satu bagian kita bagi menjadi dua bagian sama besar, maka setiap bagian adalah setengah. Nah, nanti kalian saat membuat robot pecahan pun seperti itu nanti ya. Kemudian dari satu bagian yang tadi di atas, yang ini nih, bentar. Kalau kita ingin membagi menjadi
3 bagian sama besar, maka nilai setiap bagiannya di situ adalah 1/3 ya. Oke. Baik, suara Bapak terdengar? Halo, halo, halo. Ini seperti sepi sekali. Terdengar nggak? Terdengar ya? Halo? Oh ya, terdengar. Terima kasih. Oke. Ya. Kalau tadi kan satu bagian kemudian dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka setiap bagian menjadi setengah ya. Sekali Bapak harap menuliskannya menuliskannya pernya itu tidak miring tapi lurus seperti ini ya. Nah, kemudian satu bagian penuh ini kalau kita bagi menjadi 3 bagian sama besar, maka nilainya akan setiap bagian menjadi 1/3 ya. Oke, baik. Itu kita udah mengenal pecahan setengah dan sepertiga. Kemudian kita akan mengenal pecahan 1/4. Nah, satu bagian penuh ya, satu bagian penuh ketika kita bagi menjadi 4 bagian sama besar yang ini ya, maka setiap bagiannya dia akan bernilai 1/4. Jadi sekali menuliskannya pernya lurus ya. Ya, seperti ini. Ini yang Bapak harap kalian pakai. Dan yang miring seperti ini mohon tidak digunakan ya. Ini pernya ya. Oke, baik. Kemudian kalau kita bandingkan, misalnya di atas kan ini ada 1/4, 1/4, 1/4 ya. Satu bagian dibagi menjadi 4, berarti nilainya 1/4. Kalau setiap 2 bagian 1/4 kita gabungkan ya, misalnya 1/4 ditambah 1/4, maka akan terlihat di sini dia menjadi nilainya setengah ya. Kemudian 1/4 tambah 1/4 lagi digabungkan lagi menjadi nilainya setengah. Nah, sebenarnya kita bisa membandingkan ya. Maksud Bapak di sini kalian bisa membandingkan. Berarti di situ untuk nilai pecahan setengah ya ini bisa diperoleh dari penggabungan pecahan 1/4 ditambah 1/4 ya. Jadi kalau misal gambar di atas ya atau di bawahnya ini kan ada 2 pecahan 1/4 kita gabungkan menjadi 1, maka dia akan menjadi nilai setengah. Atau sebaliknya, ada satu gambar dia bernilai setengah bagian, kita bagi menjadi 2. Maka ketika gambar yang nilai setengah ini kita bagi 2 sama besar, dia akan setiap bagiannya akan bernilai 1/4. Jadi itu kalian bisa membandingkan misalnya dengan gambar mana bagian yang satu bagian penuh, kemudian ketika satu bagian penuh kita buat menjadi 2 sama besar maka nilai setengah. Nah, setengah ini kita bagi 2 masing-masing ya. Kayak gini kan? Setengah kita bagi 2 masing-masing, maka dia akan bernilai 1/4. Jadi keterangan di sini satu bagian dibagi menjadi 2 bagian, lalu masing-masing dibagi lagi menjadi 2 bagian sehingga setengah sama dengan 2 bagian dari 1/4. Jadi kalau kalian bisa dibandingkan yang angka setengah ini ya, nilai setengah ini itu setara atau sama dengan pecahan 2/4 ya. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Yang ini gambar 1/4 ya, gambar setengah. Yang ini gambar 1/4. Ketika 1/4 kita gabungkan dengan 1/4 dia akan bernilai setengah. Ya. Jadi 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4. Ya. Yang ini kan setengah nih. Ini setengah. Ya. Yang ini kan 1/4 ditambah 1/4, ini kan 2/4. Ya. Berarti
nilai pecahan setengah atau 1/2 itu nilainya sama besar atau sama dengan 2/4. Ya, itu secara gambar bisa kalian lihat langsung. Ini gambar setengah, ini gambar 1/4 ditambah 1/4. Itu pasti gambarnya sama besar ya. Sehingga kalau kita simpulkan untuk membandingkan pecahan setengah itu bisa disamakan nilainya dengan 2/4 ya. Oke, kita langsung ke 1/5 coba ya. Jadi satu bagian penuh kita menjadi 5 yang sama besar, maka setiap bagiannya dia akan bernilai 1/5. Nah ini sebenarnya ini Bapak kasih konsep seperti ini untuk mempermudah kalian membuat robot pecahan ya. Nanti setelah ini Bapak Asraf bisa menunjukkan hasilnya dan bisa menceritakan ke kita susah nggak ya buat robot pecahannya. Oke ya, ini ya ini bisa ditandain, misal ini V, ini X ya, ini X dibagi 3 ya, atau seperti, atau ini ada V 4 persegi ya, atau segi 4 kalian bagi menjadi 4 bagian sama besar. Ini ada oval kalian bagi ya. Jadi nanti terserah kalian nanti membuat karya robotnya seperti apa ya. Jadi ini bagian dari pecahan akan bernilai sama bila daerah yang dibagi sama luasnya ya. Oke, berarti coba Bapak tanyakan deh. Kalau yang ini nih, yang gambar kuning ya, yang warna kuning ini kira-kira nilainya berapa ya? Ada yang tahu nggak? Yang warna kuning nilainya berapa? Yo, coba yang mendengar bisa disebut nilainya. Yang warna kuning kira-kira nilainya berapa ya? Kita hitung dulu. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada sebuah persegi panjang kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Yang ditanyakan adalah warna kuning. Warna kuning nilainya berapa bagian ya? Dulu. Ayo, ini berapa? 1/4. Oke ya, pintar sekali ya. Nilainya 1/4 ya. Karena ini kan besar semua ya. Besarnya sama. Oke, sekarang Bapak ke bawah nih. Oke, kalau ini oval kan tidak nggak bisa dibuat pecahannya karena tidak sama besar. Yang segi 4 aja nih, segi 4 aja. Segi 4 ini Bapak bagi menjadi 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau misalnya Bapak arsir 3 bagian. Nah, kira-kira yang Bapak arsir dengan warna biru nilainya berapa per berapa? 3/4. Oke, pintar sekali ya. Nilainya 3/4. Oke. Misalnya sudah paham ya tentang pecahan? Bisa ya? Oke, insya Allah nanti sudah paham dan kalian bisa membuat pecahan atau robot pecahan dengan kreativitas yang Bapak harap sekreatif mungkin buatnya ya. Oke, Bapak stop share-nya. Bapak minta Asraf deh, karena sudah membuat robotnya, boleh ditunjukkan di kamera kemudian diceritakan. Sebentar aja, nggak terlalu lama. Silakan Asraf. Oke, ya, boleh bercerita sebentar, Asraf. Silakan. Semalam saya membuat robot pecahan bersama Mama. Bahan robot pecahan dari bekas bungkus makanan. Kepala itu plastik karena saya gunting menjadi 2 bagian. Jadi saya tidak gunting satu bagian. Leher saya tidak jadi 1 bagian saja, 1 persatu. Badan saya gunting plastik endemik jadi 5 bagian. Jadi masing-masing 1/5.
Tangan saya gunting 4 bagian, jadi masing-masing 1/4. Saya lem 3 bagian, jadi masing-masing 1/3. Oke, alhamdulillah ya, sangat gamblang, jelas memaparkan pecahan-pecahan yang ada di masing-masing bagian robot itu. Oke, makasih Asraf ya. Jadi walaupun hari ini Bapak baru jelaskan, tapi Asraf sudah belajar mandiri di rumah dan dengan kemandiriannya dibantu dengan ayah bunda tentunya. Makasih juga sampaikan Asraf ke ayah bundanya sudah membantu mengajarkannya ya. Makasih sehingga ini bisa menjadi support ya, jadi support bagi teman-teman. Ayo, walaupun dari rumah kita harus semangat belajar dan Bapak yakin kalian pasti rindu belajar di sekolah. Kita sama-sama doa beralus ta'ala sehingga COVID-19 dapat selesai dan kita bisa berjumpa di kelas yang kita cintai ya. Oke, makasih Asraf. Oke, thank you. Baik teman-teman, itu mungkin satu gambaran atau satu cerita dari teman kita Asraf yang sudah membuat robot pecahan. Ternyata sangat menyenangkan dan mudah kan Asraf ya? Mudah atau susah buatnya? Mudah ya, insya Allah mudah. Ya, insya Allah nanti bisa menyemangati teman-teman yang akan membuatnya. Ini Asraf cuma 1 hari selesai ya? Semalam. Oh, cuma semalam makan. Ya, mungkin kalian kalaupun mencicil sedikit-sedikit, kalaupun ada agenda lain bisa ya. Seperti Asraf bisa diselesaikan dalam waktu 1 malam. Kurang lebih berapa jam Asraf? 1 jam, 2 jam? 1 jam udah selesai ya. Oke, ya. Mungkin nanti kalaupun teman mau buat seperti Asraf nanti bisa selesai. Bapak harap mungkin nanti hari Jumat udah selesai ya. Dan bisa difoto kirim ke Bapak. Dan jangan lupa amati kondisi cuaca pagi terus menjelang siang, nanti siang ya. Bapak minta pengamatnya sampai hari Jumat karena 5 hari di tabel yang sudah ada ya. Jadi nanti hari Jumat atau Sabtunya kalian bisa kirim 2 foto. Yang pertama foto pengamatan cuaca, yang kedua foto robot pecahan. Oke? Baik. Sebentar lagi Bapak akan coba tampilkan film tentang pecahan ya. Mohon ditunggu. Jadi mohon disimak. Inilah kita coba akan menyaksikan film tentang membandingkan 2 pecahan. Ya, mohon ditunggu. Mohon sabar. Nanti kalau ada iklan mohon maaf ya, karena Bapak ambil dari YouTube. Tuh ada iklan lagi kan? Ada iklan lagi. Jangan lupa ya, di akhir video terdapat soal yang bisa kalian jadikan latihan. Selamat menikmati. Ya baik, kalau tadi kita sudah melihat gambar, sekarang kita melihat filmnya ya. Semoga makin jelas. Ilustrasi berikut. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Kue coklat dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Sedangkan kue vanila dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Perhatikan pada gambar. 1 bagian dari kue coklat, maka kita bisa menulisnya setengah atau 1/2. Sedangkan 1 bagian dari potongan kue vanila kita bisa menulisnya 1/3. Sekarang mari kita bandingkan manakah yang lebih besar antara setengah dan 1/3. Kita bisa lihat dari gambar. Berdasarkan gambar, maka pecahan setengah atau 1/2 ternyata lebih besar daripada pecahan 1/3. Cara membacanya adalah 1/2 lebih besar dari 1/3. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ilustrasi selanjutnya. Misalkan kita mempunyai 2 buah kue yang sama besar. Kue pertama kita bagi menjadi 2, maka 1 bagiannya bernilai setengah. Sedangkan kue kedua kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, maka 1 bagiannya bernilai 1/4.
Sekarang coba kita bandingkan antara setengah dengan 1/4. Berdasarkan gambar, maka pecahan setengah lebih besar dari pecahan 1/4. Bisa kita lambangkan seperti ini. Ya, ingat ya, yang lebih besar adalah yang lambangnya terbuka, sedangkan yang lebih kecil adalah yang tertutup. Selanjutnya, misalkan ada kue yang sudah dipotong menjadi 4 bagian, diambil 2 bagiannya, maka pecahannya adalah 2/4. Kemudian kue yang sama besarnya dibagi menjadi 3 bagian, kemudian diambil 2 bagiannya, maka pecahannya adalah 2/3. 2/3 dengan 2/4 kita lihat berdasarkan gambar, maka lebih besar 2/3. Selanjutnya, dengan contoh yang sama, misalkan ada suatu kue kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar, kemudian yang kita ambil hanya 3 bagiannya, maka pecahannya adalah 3/4. Sedangkan yang satunya ada kue yang sama besar, kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar, kemudian tidak diambil atau diambil semuanya, berarti pecahannya adalah 3/3. 3/3 dengan 3/4 kita lihat berdasarkan gambar ternyata lebih besar 3/3. Baik, mungkin bisa kita amati. Jadi di situ ada tanda lebih besar dan lebih kecil, ya. Tadi kan Pak guru kita yang ada di film ini, video ini menyatakan yang besar itu tertutup, ya. Maksud tertutup itu seperti ini, kan setengah, ya, ini setengah lebih besar dibanding 1/4. Nah, ini kan tandanya dia terbukanya ke kiri, ya. Jadi tertutup kalau kita garis. Nah, kalau kita garis terang, ya, dia membentuk huruf B atau dia tertutup kan. Nah, jadi ini tandanya seperti itu kalau untuk membandingkan supaya tidak lupa mana lebih besar, mana lebih kecil, ya. Kalau dari gambar kan oh ya silakan. Kalau dari gambar kan pasti kalian bisa ya melihat, oh berarti gambar setengah itu lebih besar dibanding 1/4. Nah, cuma kadang tanda ini lebih besar, ini lebih kecil. Kalau sama dengan udah pasti ingat ya ini sama dengan. Tapi biasanya lebih besar atau tanda lebih kecil. Ya, ini kayak gambar apa ya? Kayak gambar mata. Itu kadang tertukar. Nah, supaya tidak tertukar seperti itu ya. Jadi kalian garis saja di samping kirinya. Kalau dia membentuk huruf B berarti itu lebih besar, ya. Berarti tanda besar. Kalau dia misal Bapak garis seperti ini, dia membentuk huruf K, berarti itu lebih kecil, ya. Itu untuk mengingat saja, pintar ya. Jadi yang kecil coba Pak, betul nggak tandanya dia seperti ini? Ya, ini kan tanda lebih kecil ya. Ya, ini kita bandingkan gambar 2/4 ya dibanding dengan 2/3. Ini pasti kan lebih besar yang 2/3 ya. Maka lambangnya kita menggunakan lambang lebih kecil. Jadi kalau kita garis di sini dia akan membentuk huruf K, kecil ya. Ya. Ini sama, yang 3/4 dengan 3/3, ini 3/4-nya lebih kecil dibanding 3/3 ya. Maka tandanya dia seperti ini ya. Oke, itu mungkin untuk memperjelas saja sih ya, pintar. Supaya tidak lupa kita menandai mana lebih kecil, lebih besar. Kalau sama dengan kan pasti ingat ya, tanda sama dengannya. Baik, kita lanjut filmnya. Ada iklan lagi. Oh alah, iklannya terus. Untuk kesimpulannya, bingung nggak? Jadi kalau tadi kan dengan gambar pasti mudah ya mengingatnya. Tinggal dilihat gambar yang lebih besar mana, lebih kecil semana. Nah kalau tiba-tiba muncul angka saja tanpa gambar. Nah di sini kan di film ini Pak gurunya menjelaskan kesimpulan kalau ya pembilangnya sama ya. Ini kan pembilangnya sama. Ini 1, ini 1. Dan penyebutnya berbeda, maka
makin kecil penyebut, ya, dia nilainya akan makin besar, ya. Jadi makin kecil penyebut, yang bawah ini makin kecil, maka nilainya akan makin besar, ya. Maka kita bandingkan 1/2, 1 dibagi 2, dia akan lebih besar, ya, lebih besar dibanding 1/4, ya. Jadi konsepnya gitu. Kalau lewat gambar kan pasti mudah ya. Misalnya suatu gambar dibagi menjadi 2, ini pasti nilainya akan lebih besar dibanding satu gambar yang sama, ya, kemudian dibagi 4, dibagi 4 misal. Nah, ini kan pasti akan lebih besar yang dibagi 2, ya, akan lebih besar yang ini kan dibanding yang ini. Jadi kalau ya lo ada apa bentar? Halo. Oke, Bapak lanjut ya. Supaya lebih jelas. Ya, mohon maaf Arkan nanti sebentar lagi. Ya, sebentar Arkan. Bapak selesaikan dulu ini ya kesimpulannya supaya tidak terputus. Jadi sekali lagi ya. Sekali lagi kalau lewat gambar pasti kita mudah untuk membandingkan gambar mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Tapi kalau muncul angka tiba-tiba, kalian lihat aja bagian bawah nih, yang bagian bawahnya. Ya, atau penyebutnya. Kalau penyebutnya kecil, angkanya kecil, berarti nilainya lebih besar, ya. Tapi seandainya pembilangnya sama, ya. Ya, ini misal A, ya. Nah, sekarang B, Bapak coba ke B ya. Nah, yang B pun seperti itu, lihat pintar. Sama-sama pembilangnya sama, 2. Tapi penyebutnya beda. Yang pertama 4, yang kedua di sini 3. Maka tandanya bukan lebih besar lagi, tapi di sini lebih kecil, ya. Ingat, karena penyebut yang angka kedua ini lebih kecil, maka dia nilainya akan lebih besar, ya. Jadi 2/4 akan lebih kecil dibanding 2/3, karena penyebutnya yang 2/3 ini lebih kecil dibanding 2/4. Maka nilainya akan lebih besar yang 2/3 dibanding 2/4, ya. Oke, kita bandingkan lagi yang ketiga atau yang ke C coba ya. Yang atasnya atau pembilangnya sama besar 3, tapi penyebutnya beda nih, ya. Yang pertama 4 penyebutnya, yang kedua 3, ya. Maka lambangnya kita pilih yang lebih kecil, dan 3/4 lebih kecil dibanding 3/3. Itu memang kesimpulannya secara angka kalau kita tidak menemukan pembanding gambar, ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Kemudian yang nomor 2, kita lihat ini kan sama besar ya, 10. Yang atasnya beda nih, 7, yang ini 9. 7 dengan 9 besaran mana? Besaran 7 atau besar 9? 9. Ya, berarti 7/10. Ya, oke, makasih yang sudah menandai, ini betul ya tandanya. Betul sekali. Ya, jadi 7/10 lebih kecil dibanding 9/10. Insya Allah sudah paham ya? Sudah bisa ya? Oke. Ya, insya Allah bisa lah ya. Oke, Bapak clearkan, Bapak lanjut ya. Oke. Kita lihat, ternyata penyebutnya sama. Seperti kesimpulan tadi, maka semakin besar pembilang, nilainya juga semakin besar. 5 dan 3 lebih besar 5. Jadi pecahan yang lebih besar adalah yang 5/6. Selanjutnya, nomor 2 ternyata penyebutnya juga sama, yaitu 10. Maka 7 dan 9 lebih besar 9. Maka pecahan yang lebih besar adalah 9/10. Kemudian soal selanjutnya, urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil. 6/12, 9/12, dan 8/12. Seperti tadi, penyebutnya juga sama semuanya. Maka nilainya adalah yang paling kecil 6/12, 8/12, dan 9/12. Gimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Itu mungkin video Asar menggunakan tadi bungkus makanan ringan ya yang Asraf
punya ya. Bapak nggak sebutkan mereknya, merek nanti juga promosi. Ya silakan. Ya pokoknya yang ada bungkus-bungkus bekas yang kalian punya di rumah boleh kalian berkreasi, dipotong sehingga nanti akan bisa kalian bentuk menjadi robot. Oke, Faiz ada apa? Kardus. Pak, boleh pakai kardusnya aja nggak, Pak? Boleh, pakai kardus juga nggak apa-apa ya. Misal apa saya mau buat pakai kardus saja boleh ya. Yang penting di situ kalian bisa membuat pecahannya atau bagian-bagiannya. Bisa dari kepala berapa bagian nih? Kepala buat kalian berapa bagian? Besar atau kecil, Pak? Yang besar ukurannya ya minimal satu kertas kalender. Kalender yang cikal ya, yang agak besar, ya. Oke, Faiz ya. Iya. Oke, ya minimal ya seperti Asraf yang contoh Asraf itu, ya seminimnya seperti itu, segede itu ya. Sehingga nanti akan ketika dipajang di rumah pun kalian setelah jadi bisa dipajang di kamar, mengingatkan kalian untuk belajar pecahan ya. Itu hasil karya kalian bisa dipajang, bisa dipajang untuk belajar pecahan juga. Oke, baik ya. Ada pertanyaan lain sebelum Bapak ke buku paket, berlatih soal di buku paket? Oke ya. Oke, silakan. Pakai kertas kado boleh nggak? Boleh, pakai asal mau pakai kertas kado boleh ya. Yang penting kertas atau bahan yang bisa dimanfaatkan untuk berkreasi membuat robot pecahan ya. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita boleh buka buku paketnya ya. Boleh dibuka buku paket halaman berapa ya? Baik, di halaman 46-47 yang ayo berlatih. Nah, di situ ada satu contoh ya. Di situ contohnya ada lingkaran. Yang pertama dibagi menjadi 3 bagian, diarsir 1 bagian, sehingga jadinya sepertiga. Lingkaran yang kedua 3 bagian diarsir 2, sehingga 2/3. Maka 1/3 dibanding 2/3, di situ ada tanda lebih kecil, sepertiga lebih kecil dibanding 1/2. Yang nomor 1, ayo kira-kira siapa yang bisa? Itu ya lo, ada apa pintar? 46 47. Oke, tadi yang mau jawab siapa? Asraf ya? Asraf silakan. Asraf, di situ gambar nomor 1 ada segi 4 ya, dibagi menjadi 4 bagian. Ya, masing-masing diarsir 1 bagian. Berarti silakan Asraf dibaca nilainya berapa, lebih kecil atau lebih besar? Atau sama dengan? Ya, yang nomor 1 boleh dibacakan, Serap? Betul yang itu, yang nomor 1. Silakan dibacakan. Ini yang ininya 1/4, terus yang satunya ini 1/4. Artinya ini sama dengan. Baik, betul sekali ya. Jadi nomor 1 itu karena nilainya 2 gambar itu masing-masing 1/4, yang satu lagi 1/4, maka kalian tulis 1/4 sama dengan 1/4. Oke, ya, makasih Asraf. Oke, nomor 2. Siapa yang bisa, yo? Ada sebuah segitiga, yang satu diarsir 2 bagian, yang satu diarsir 4 bagian. Nah, silakan ditulis pecahannya, kemudian dibandingkan. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Siapa yang bisa? Yang sudah? Yang sudah boleh buka mic-nya dan dijawab. Ray, sudah? Halo? Oh, belum? Enggak apa. Yuk. Yang sudah boleh dibuka mikrofonnya dan dijawab. Nah, Jaka tunjuk tangan itu, bukan? Oh. Coba tadi Dastan ya, Dastan. Dastan udah selesai?
Oke, baik. Dastan, silakan dibacakan. Nomor 2. Kalau yang satu 2/6. Kalau yang kedua 4/6. Lambangnya tuh lebih kecil. Baik, mohon diulang agak besar suaranya. 2/6. Yang satunya lagi. 2/6. Yang lagi 4/6. Kalau lambangnya tuh lebih kecil. Ya, jadi 2/6 ketika dibandingkan dengan 4/6, Dastan menuliskan lambangnya lebih kecil. Apakah setuju? Setuju ya? Oke. Ayo silakan, Jaka. Betul sekali ya. 2/6 dibandingkan dengan 4/6, maka kita tuliskan lebih kecil ya. Seperti video tadi, kalau bawahnya sama besar, ini kan bawahnya 6 dengan 6 ya. Nah, kita lihat atasnya, makin besar bagian atasnya. Yang atas pembilang atau penyebut? Ayo. Masih ingatkah? Yang atas pembilang atau penyebut? Pembilang. Ya. Nyebut. Nyebut. Ada pembilang ada. Ini masih dua pendapat nih. Kan misal 4/6. 4 penyebut atau pembilang? Pembilang. Oke. Yang 6 penyebut atau pembilang? Ya. Berarti yang atas 4 itu pembilang, yang bawah 6 itu penyebut. Jangan lupa ya. Jangan tertukar ya. Jangan tertukar. Oke, jadi lihat bagian atasnya ya. Kalau makin besar, kalau bawahnya sama berarti makin besar. Oke. Nah, sekarang yang nomor 3. Nomor 3 pasti mudah. Nomor 3 Papa pakai ini deh. Pakai whiteboard. Nah, kira-kira nomor 3 kan ada gambar seperti ini ya. Sebentar. Oke. Ini nomor 3. Oke, tadi coba Atar ya. Ini anggap sama. Atar kan gambarnya dibagi 4 ya, bagi 4. Ini anggap sama besar ya. Yang Bapak gambar anggap sama besar. Walaupun tidak sama besar, anggap sama besar. Nanti oke. Ini Bapak gambar seperti ini. Selesainya sebentar lagi. Sebentar lagi. Oke, sebentar ya. Sebentar lagi insyaallah. Supaya kita paham. Oke, ini anggap sama besar walaupun tidak sama sih. Tapi agak anggap sama. Nah, kalau nomor 3 kan seperti ini. Yang pertama di arsirnya di situ 2 bagian. Nah, ini ya. Yang ke gambar kedua 3 bagian. Nah. Oke, tadi Atar. Yang ini nilai berapa, Tar? Yang sebelah sini? 2/4. Ya, bagus. Pintar sekali. Yang ini nilai berapa, Tar? 3/4. Oke, pintar sekali Atar. Nah, beri tandanya. Di titik ini Atar isi tanda apa? Besar, lebih kecil atau sama dengan? Isi lebih besar, lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan tandanya, Tar? Kecil. Oke, pintar sekali ya. Tandanya berarti lebih kecil. 2/4 lebih kecil dibanding 3/4 ya. Ingat, karena bagian bawahnya kan sama-sama 4 ya. Berarti tinggal dibandingkan bagian atasnya. Makin besar, dia ini akan makin besar ya. 2 dibanding 3 kan lebih kecil 2, berarti tandanya lebih kecil seperti itu. Oke? Bisa ya? Agak dekatkan mic-nya. Bisa diperbesar suaranya, Sa? Agak dekat ke mic-nya. Oke, yang pertama 3/8. Gambar keduanya? 2/8, Pak. Oke, 2/8. Oke, betul sekali. 3/8 dibanding 2/8. Esa menuliskan lambang mana? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Lebih besar, Pak. Oke, lebih besar yang ke sini ya. Ini lambangnya yang betul? Ya, Pak. Oke ya, tepat sekali. Berarti Esa sudah pintar membandingkan 3/8 ini lebih besar dibanding 2/8. Ya, ini betul. Baik.
Terakhir, Ray tadi udah booking. Silakan Ray. Yang pertama nilainya berapa Ray? Gambar pertama? 2/7. Oke. Kita bandingkan dengan gambar kedua, berapa pecahannya? 4/7. Oke. Berarti lambang yang Ray tulis lebih besar, lebih kecil atau sama dengan? Lebih kecil. Ya, 2/7 dibanding dengan 4/7, Ray menuliskan lambang. Ini ya lambangnya, Ray. Betul? Ya, baik, betul sekali ya. Ray sudah bisa membandingkan 2/7 dibanding 4/7. Ya, dia akan lebih kecil. Oke, betul sekali. Baik, insya Allah sudah paham ya. Bapak clearkan dulu. Bapak stop. Sudah paham tentang membandingkan pecahan untuk pertemuan hari ini? Sudah? Sudah ya? Insya Allah kalau nanti ada soal bisa ya menyelesaikan ya. Oke, baik. Oke, kalau gitu ada pertanyaan sebelum kita selesai Zoom hari ini? Tidak? Oke, baik. Ya, insya Allah kita selesai. Terima kasih. Insya Allah sudah paham semua tentang pecahan, membandingkan pecahan, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, dan atau sama besar ya. Bapak harap nanti setelah ini kalian amati cuaca di pagi hari menjelang siang dan siang hari, isi tabelnya. Kemudian yang kedua silakan dibuat robot pecahan ya. Dikerjain nggak Pak? Haidar apa pintar? Halaman 61 dikerjain nggak Pak? Halaman berapa? Mohon diulang. 61 dikerjain nggak? Ya, pokoknya yang antara halaman dari 47 sampai halaman 80 yang ada pecahannya silakan diisi ya. Ini untuk latihan soal saja ya. Nggak usah dikumpul tapi dicoba di buku itu saja ya. Jadi untuk mengisi waktu luang kalian isi latihan pecahan di buku itu ya. Jadi yang dikumpul itu yang pertama Bapak minta nanti selesaikan robot pecahannya. Nanti kalau udah selesai difoto kirim ke Bapak atau Google Sheet yang kita punya. Yang kedua tabel pengamatan cuaca ya selama 5 hari. Oke, Badra ada apa, Badra? Robot pecahan itu maksudnya gimana? Oh, belum nyambung ya? Robot pecahan maksud gimana? Baik. Coba Badra buka di rencana pekan yang baru dikirim tadi, Bapak baru kirim orang. Di situ maksudnya seperti itu, ya. Atau coba Asraf tampilkan lagi, tampilkan lagi. Yang punya Asraf halo. Mohon bantuan. Yang punya Asraf boleh ditampilkan lagi karena ada masih teman agak bingung nih. Ada teman bingung. Nah, seperti ini. Asraf bisa lebih dekatkan lagi. Nah, jadi seperti itu. Badra melihat yang Asraf tampilkan? Apa selesai? Ya. Asraf, Badra, halo? Halo? Ya, Badra melihat nggak Asraf? Tidak. Ya, Badra melihat Asraf sedang mendekatkan hasil karyanya? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Yang kelihatan cuma Pak Andi doang. Masa sih? Iya. Badra zoomnya pakai apa? Pakai HP atau pakai laptop? Pakai web. Pakai web. Oh, berarti teman-teman nggak kelihatan? Kelihatan, cuman kadang-kadang doang. Gitu. Ya udah berarti nanti Badra coba buka. Tadi kan Bapak udah kirim ulang di grup 3A. Oke, Asraf makasih banyak Asraf ya. Boleh diturunkan. Thank you Asraf. Ya. Nanti Badra coba buka di rencana pekanan yang Bapak baru kirim ulang. Itu ada di halaman 7 kalau nggak salah ya. Badra lihat aja. Di situ ada 2 contoh ya bentuk robot pecahan. Jadi Badra nanti bisa menggunakan kalender bekas,
pakai kertas bungkus apa yang bisa kalian bisa pada gunting-gunting, bisa bentuk robot. Tapi nanti dibuat pecahan, misal kepala badan buat berapa, misal 4/8 misal. Leher badan buat misal 1/3 boleh. Jadi ada 3 bagian, badan kasih 1/3 ya. Kemudian tangan dibuat berapa, kaki buat berapa, badan juga dibuat pecahan berapa ya. Jadi masing-masing anggota tubuh ini ada bagian-bagian pecahannya ya. Ditandai dari tadi ya, misal satu bagian penuh dibagi menjadi 4 sama besar, berarti kan itu 1/4. Satu bagian penuh dibagi 5 bagian sama besar, berarti ya 1/5. Kalau leher misal, leher kan ini satu bagian nih, badan buat 3 ya, berarti masing-masing ada 1/3. Atau nggak usah dibagi kayak Asraf tadi, Pak saya nggak bagi leher deh, ya udah berarti itu full ya, satu bagian ya, berarti 1 ya, gitu aja ya. Tapi tidak, Bapak Arab tidak semuanya 1. Misal Pak saya males deh, kepala 1, leher 1, tangan 1, badan 1, itu bukan pecahan namanya, tapi utuh ya. Bapak Arab silakan berkreasi, setiap bagiannya itu dibuat pecahan, dan nanti Bapak bilang mah lebih mirip itu, lebih mirip robot beneran daripada itu. ya, jadi nanti Asraf atau Badra ya, Badra bisa berkreasi membuat robot pecahan ya, dari guntingan-guntingan kertas yang bekas yang tidak terpakai, bisa dibuat kreasi menjadi robot pecahan ya. Oke, cukup ya? Cukup ya? Baik. Baik, kalau cukup kita akhiri Zoom kita hari dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, sadaqallahu adzim. Oke, terima kasih banyak ya. Nanti kalau ada kesusahan boleh bertanya ya. Oke, Bapak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Terima kasih. Salam. Dadah. Dadah. Salam. Oke. Salam, Kiku. Semangat terus ya. Semangat terus. Jaga kesehatan. Dadah. Oke, kasih. Dadah. Dadah, Jasmine.